Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah majelis taklim dakwah sunnah Pasgan Asri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmatnya yang Allah karuniakan pada kita semuanya, sehingga pada malam ini kita bisa hadir kembali di majelis taklim yang mulia ini. Tiada lain dan bukan untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menuntut ilmu syar'i, mengkaji ilmu syar'i. Mudah-mudahan kajian ilmu syar'i yang kita lakukan ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, amal saleh yang mulia di sisinya. Yang mudah-mudahan juga yang kita lakukan pada malam ini membawa manfaat, maslahah dalam kehidupan kita, dalam diri kita, keluarga kita, dalam masyarakat pada umumnya dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hari Sabtu yang keempat. Kita mau soal adab al-islamiyah, yaitu adabul azan, adab tentang azan, masuk kepada al-adabul khamis asyar, al-adabul khamisu asyar, adab yang ke-15. Qauluhu ana inda tasyahudil muadzin, yaitu ucapan saya ketika muadzin mengucapkan kalimat apa? Tasyahud. Kalimat tasyahud di dalam azan ada berapa itu? Ada dua ya. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang satu tasyahud tentang kalimat tauhid. Yang kedua tasyahud tentang syahadah Rasul. Syahadah tauhid berupa la ilaha illallah, dan syahadah Rasul berupa Muhammadur Rasulullah. Bimakna ayyakula as-sami inda tasahudil muadzin ana wa ana wa ana. Aina Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sami al-muadzin tasyahadu qala wa ana. Jadi beliau ketika selesai ada orang yang azan asyhadu an la ilaha illallah, ya,
Jawabannya dua ya. Satu an la ilaha illallah dan ditambahi apa? Wa ana. Wa ana. Nah, gitu ya. Tambahi wa ana, wa ana. Gak ada bahasa Indonesia dan saya. Karena aslinya kalau bisa itu enak ya, kita ngomong bahasa Arab, kita itu bahasa Arab gitu ya. Bahkan para ulama itu mewajibkan kita sehari-hari itu bisa ngomong bahasa Arab itu. Dan ngomong bahasa ajam itu justru satu bentuk kemunafikan para ulama yang keras terhadap bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah merupakan syiar-syiar Islam dan tanda komitmen seseorang itu terhadap agamanya. Ya sayang sekali kita tidak bisa atau belum terbiasa. Karena para ulama sampai boleh dengan bahasa lain selain bahasa Arab kalau uzur. Kalau tidak ada uzur tidak boleh. Ngono sampean. Saking apanya? Ya memang benar juga. Karena orang itu benar-benar tanda komitmen, tanda melaksanakan agama dan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya wa ana ini boleh diucapkan setelah menjawab tasyahud atau boleh kita dahulukan wa ana, nggak ada penjelasan. Jadi silakan boleh saja kita mengucapkan wa ana asal tempatnya ada di setelah muadzin mengucapkan tasyahud, baik itu tasyahud syahadat tauhid maupun syahadat rasul, syahadat risalah. Di sini tidak ada penjelasan wa ana itu khusus asyhadu alla ilaha illallah, juga tidak ada. Wa ana memang harus perlu ada sarahnya ini dulu ya. Dari sarahnya dari para ulama seperti apa. Ini yang jelas jarang kita ya, hampir tidak pernah ya jawab wa ana gitu ya. Iya. Karena hampir hilang sunnah ini kalau tidak dipraktekkan. Kalau kita praktekkan ya sesekali lah begitu ya. Ya kalau bisa setiap menjawab azan. Jadi kadang-kadang kita dianggap apa? Aneh. Dalam hadisnya adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim dan yang lainnya. Seperti juga kemarin ketika kita menjawab azan ketika hujan, gitu ya. Shallu fi buyutikum, shallu fi rihalikum, gitu ya. Kalau kita praktekkan ketika azan, maka dianggap apa? Aneh gitu. Dianggap ajaran baru, padahal itu adalah hadisnya yang sahih. Cuman karena tidak dipraktekkan, jadi seakan-akan itu ajaran baru. Kemudian berikutnya al-adabus sadisu asara. Adab yang ke 16, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga jarang dipraktekkan ini. Sudah ketemu ya, Pak? Maksudnya as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal azan, setelah azan. Ya, bukan ketika menjawab per azannya muadzin. Idza sami'tumul muadzina, apabila kalian mendengar muadzin, faqulu mislama yaqulu tsumma shallu alayya. Ucapkan seperti apa yang telah diucapkan oleh muadzin. Kecuali apa? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Tidak sama dengan menjawabnya, tidak sama dengan ucapan muadzin. Lalu selesai semuanya ditambahi dengan salawat. Bagaimana salawat? Di mana letaknya? Boleh setelah doa azan, boleh sebelum doa azan, tidak ada ketentuan. Setelah azan apa doanya?
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadil wa basul maqama mahmudadil ladzi wa'atta. Boleh setelah itu, boleh sebelum. Ya, karena nggak ada penjelasan baca salawatnya. Bagaimana bacaan salawatnya? Wa takunu as-salatu bi ayyi sighatin. Bacaan salawat terserah lafaz yang seperti apa saja. Ghairu sighatis salatil ibrahimiyah, selain bacaan salawat ketika kita membaca salawat apa? Ibrahimiyah yang ada di tasahud ya. Tasahud awal atau tasahud akhir. Minimal apa? Bagaimana? Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Itu paling minimal sekali. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Atau seperti tulisan yang ketika belakangnya ada tulisan Nabi lalu sallallahu alaihi wasallam. Boleh seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ada kedua-duanya, ada salawat dan salamnya, nah, gitu ya. Yang paling gampang apa? Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Tambah wa barik, boleh, memang ada barokahnya. Wassalli wa sallim wa barik ala Muhammad, boleh. Bagaimana Sayyidina? Sayyidina sebenarnya kalau para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi ya dalam Raudhatul Thalibin itu mengindikasikan untuk menyarankan untuk membaca salawat sesuai teks asli. Dan masuk Imam Ar-Rafi'i juga memerintahkan membaca salawat seperti teks asli. Langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada pakai Sayyidina. Tapi diperbolehkan, para ulama membolehkan Sayyidina. Tapi yang rajih, yang sahih, yang benar, tidak perlu menggunakan Sayyidina. Ya, bahkan mazhab Syafi'i semuanya, mayoritas itu tidak menggunakan apa? Sayyidina. Dalam kitab-kitab induk mereka seperti Al-Um ya, Majmu' Syarah Muhadzab, Raudhatul Thalibin, tapi yang besar-besar induk mereka tidak menggunakan apa? Sayyidina. Kemudian ada berikutnya Al-adabus sabi asyar, adab yang ke-17. Adzikru ba'dal azani, yaitu berdoa setelah azan. Hafal semuanya ya doa ini ya. Ngomong ke apa ngono. Wa dzalika bi ayyakula ba'dal azan kama ja'il hadis man qala hina yasma'an nida Allahumma rabba dawati tamu salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang mengucapkan doa ketika selesai mendengar azan, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, ya Allah Tuhan penyeru yang sempurna, salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW perantara dan keutamaan, wa ba'suhu, dan bangkitkan beliau maqam mahmud di tempat yang terpuji, alladzi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan kepadanya. Maka siapa yang baca doa ini, halat lahu syafaat yaumil qiyamah, insyaallah dia akan apa? Mendapatkan syafaat Rasul pada hari kiamat. Nah, dijawab saja. Artinya apa? Dijawab azannya, lalu berusaha untuk berdoa. Disempat-sempatkan untuk berdoa. Jadi bagian dari kita syarat untuk mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari
kiamat. Di samping kita membaca salawat, mengikuti sunnahnya, membaca kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Lalu kemudian ditambahi dengan apa? Membaca doa setelah azan. Ini mendapatkan syafaat itu seperti ini. Enggak ada mendapat syafaat itu. Pujian, ya, syair-syairan. Enggak ada siapa yang mencontohkan itu, enggak ada. Enggak ada dalilnya. Enggak ada al-hadisnya. Kalau enggak puji-pujian, kalau enggak tibaan kita enggak dapat syafaat. Ngono aja ini. Kalau syafaat kan kamelok jamiaan ngono. Mana dalilnya dan sebagainya? Enggak ada dalilnya. Ya baca salawat yang banyak. Baca salawat yang banyak. Gitu. Bukan memuji. Beliau tidak senang dipuji. Karena pujian yang Allah berikan kepada beliau sudah cukup. Apa pujiannya? Yaitu Abdullah wa rasuluh. Hamba Allah dan utusannya. Tidak perlu ada pujian tambahan lagi kepada beliau. Tidak senang. Beliau tidak suka, ya, memuji berlebihan sebagaimana pujian kaumnya Nabi Isa kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa yaqulu aidan kama fil hadis man qala hina yasma'al muadzin wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambah ghufira lahu dzambuhu. Ada tambahan. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang selesai mendengar azan dia mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah saja, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan akan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan utusannya. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku. Nabi Muhammadin rasulan, dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai rasul. Bil Islam din, dan aku ridha rela Islam itu adalah sebagai agamaku. Maka ghufira lahu dzambuhu, akan diampuni dosanya. Nah, ini harus dibaca ini, ya. Harus dibaca ini. Setelah itu membaca sholawat. Banyak ya. Amal soleh banyak sekali. Amal soleh setelah azan itu banyak sekali. Tapi kadang-kadang kita apa? Enggak mengamalkan, meremehkan, malas. Yang penting ngomong-ngomong aneh aja sing akeh. Urusannya sing akeh ya. Mari ata temu koncone di masjid ya ngomong wis lali wis doanya. Ini. Kita itu kadang-kadang kurang itu ya, kurang perhatian. Kurang peka, kurang sensitif terhadap sunnah apa yang harus kita lakukan, sunnah apa yang kita tinggalkan, ya, dalam tiap-tiap kita melaksanakan ibadah, baik itu sebelum ibadah maupun setelah ibadah. Kadang-kadang kita meremehkan. Maka tidak ada di zaman sahabat itu meremehkan satu sunnah, meremehkan satu ibadah di zaman Nabi SAW. Ya ada, diperhatikan. Ya kita saja di akhir-akhir menjadi orang-orang akhir. Ini banyak meremehkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang banyak kita amalkan adalah perbuatan bid'ah. Ya minimal yang atas itu aja, kalau ini gak hafal ini ya. Kalau di bawahnya kan ada tambahan apa? Oh hafal sih, saya kira hafal ya. Gampang ini kan. Bacaan raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kan itu bacaan apa? Zikir pagi dan petang. Siapa yang baca itu, dia akan dapat ridho dari Allah, kan begitu keutamaannya. Saya kira hafal seperti itu. Insyaallah hafal dikit.
Kemudian al-adabus saminu asyar, adab yang ke-18. Ad-du'a'u bainal adzan wal iqamati. Doa di antara azan dan iqamah. Wa dzalika liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak ditolak di antara azan dan iqamah. Maka oleh karena itu wal wajibu 'alal muslim ay taharra bi du'aihi awqatil ijabah. Wajib bagi seorang muslim untuk berusaha ya terus menerus berdoa di waktu-waktu yang mustajabah. Eman seperti itu. Mungkin di antara salah satu dari doa-doa yang Allah kabulkan yaitu doa-doa yang kita lakukan di tempat-tempat di waktu-waktu yang mustajabah. Gak diterima doa kita di malam hari, diterima di antara sela-sela adzan dan iqamah. Loh gitu loh. Atau tidak semuanya ketika turun hujan kita berdoa, diterima doa kita ketika bersamaan turun hujan. Gitu. Kesempatan-kesempatan itu jangan kita abaikan. Ya syukur alhamdulillah ketika kita semua doa yang kita lakukan di tempat-tempat mustajabah itu, di waktu-waktu mustajabah itu diterima semuanya loh, alhamdulillah. Setelah salat sunnah qabliyah maka langsung berdoa. Langsung berdoa. Enggak usah apa? Yang lain-lain. Enggak usah ngomong-ngomong yang lain-lain. Doa ini aja diperlukan dulu apa yang menjadi permintaan yang Baik, kita lanjutkan. Al-adab mutasi wasyar, adab yang ke-19. Adamu mufaraqatil masjid ba'dal adzan. Tidak diperbolehkan meninggalkan masjid setelah azan. Maksudnya ay Allah yahruji ahadun minal masjid ba'dal adzan illa li daruratin. Fa'in Abu Hurairah radhiyallahu anhu lamma ra'a rajulan kharaja minal masjid ba'da adzanil asri qala amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah jangan sampai seseorang keluar dari masjid setelah azan kecuali untuk hal-hal yang apa? Darurat. Apa hal-hal yang darurat itu? Misalnya omai lali kompori guru dipateni misalnya. Melayu mulai pulang mateni kompor. Umpamanya kan begitu nih. Atau PDAM mancur terus gak dimatikan. Habis itu langsung kembali lagi. Atau keluar ke kamar mandi. Batal atau mau buang hajat. Memang begitu ya? Nah, itu boleh. Selain itu apa kira-kira selain itu? Gak ada ya? Apa? Dicelumai. Jadi untuk darurat boleh. Dan darurat itu benar-benar diizinkan secara syar'i. Diperbolehkan menurut syariat. Karena kalau tidak ada uzur, tidak ada alasan seseorang habis azan dia keluar masjid, ya, maka dia sama dengan apa? Durhaka kepada Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain orang itu termasuk apa? Munafik. La yakhruju ba'dal adzan minal masjid illa munafikun. Orang munafik itu. Illa rajulun akhrajatu hajatan wa huwa yuridu raj'a ilal masjid. Kecuali seseorang yang keluar dari masjid setelah azan tapi dia ingin kembali lagi setelah menunaikan hajatnya itu tadi.
Itu baru boleh. Di dalam riwayat, ada dalam satu riwayat di zaman seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Datang seseorang laki-laki kepada seorang tabi'in Sa'id bin Al-Musayyib. Orang itu mengatakan, saya mau pamit. Setelah azan dia mau pamit. Kemana? Mau melaksanakan haji atau umrah. Sa'id bin Musayyib mengatakan, di sini dululah, nunggu sampai selesai sholat. Jangan kamu berangkat sebelum mau sholat. Tunggu semari diazani, sudah azan, sini dulu. Dan beliau menyampaikan satu al-hadis, memang tidak ada yang keluar setelah azan dari masjid kecuali orang munafik, kecuali ada kebutuhan khusus. Lalu orang ini masih ngeyel, wahai imam, ini teman-teman saya sudah menunggu di Harrah ini, saya sudah ditunggu di sana. Lalu Sa'id bin Musayyib mengatakan, sudah, ini dulu, sini dulu, gak usah. Masih ngeyel. Nekat orang ini pergi, naik kuda. Tiba-tiba di tengah jalan, orang ini jatuh, ya, langsung pahanya patah. Nah, gitu ya. Dikandani aja metu setelah azan. Masih ngeyel, naik kuda, berangkat menuju umrah atau haji, menyusul teman-temannya di Harrah, suatu tempat. Dia terjatuh dari kudanya, pahanya patah. Nah, ini akibat orang yang apa? Ngeyel. Tidak mau memperhatikan larangan-larangan al-hadis yang di situ melarang dan tidak boleh dikerjakan. Nah, ini. Banyak kejadian-kejadian yang seperti ini. Banyak kisah-kisah di zaman dahulu. Ada orang-orang yang melanggar daripada larangan yang ada di dalam hadis, lalu dia kena apa? Musibah. Karena ayatnya jelas. Al-yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisih daripada sunnah Nabi SAW. Kalau tidak, dia akan terkena apa? Fitnah, ujian, bencana, musibah. Atau dia mendapatkan siksa yang pedih. Jangan meremehkan ini. Jangan meremehkan satu al-hadis. Ya, kalau al-hadis itu memerintahkan atau melarang, kita harus menurut. Kecuali kalau kita tidak mampu untuk apa? Melaksanakan. Nah, itu lain lagi. Kan banyak itu. Pernah kan dengar kisah-kisah itu? Di antaranya ada orang yang ini Nabi memerintahkan kalau setelah bangun tidur itu, sebelum kamu memasukkan tanganmu ke bejana bak kamar mandi, kamu harus apa? Cuci dulu, gerojok dulu kan gitu. Nah, orang ini tidak apa? Tidak ngereken, tidak menghiraukan. Besoknya tidur, malamnya tangannya masuk ke dubur sampai siku. Tangan ini masuk ke dubur sampai siku. Lho ya apa le mlebu? Sapa sing nglebokno kan ngono. Karena dia melawan apa? Melawan sunnah Nabi. Ya. Mungkin alasannya saya tidak akan mencuci tangan saya bersih. Dan sedikit turu kan wis bersih, wis anteng ini kan begitu. Maunya begitu orang itu. Maunya begitu. Akhirnya terkena apa? Azab. Banyak ya. Dan ada orang yang ketika di zaman Nabi SAW makan dengan tangan kiri, lalu tangan kanannya tidak akan bisa apa? Diangkat lagi, tidak bisa digunakan lagi. Lalu ada orang yang
menghina hadis tentang man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah itu ya. Al hadis yang menjelaskan tentang siapa yang hadir di majelis ilmu, majelis taklim, maka malaikat akan senantiasa menaungi dengan sayapnya, ya, menurunkan ketenangan, menurunkan rahmat atas mereka. Dahulu juga begitu. Ada sekelompok para ulama yang datang di rumahnya seorang ulama untuk mencatat hadis, mencatat ilmu. Di sebelum masuk ada orang yang nyeleneh, awas kakimu, awas kakimu. Jangan sampai menginjak sayap malaikat, begitu. Guyonan begitu. Selesai ngomong itu, kakinya tidak bisa diangkat lagi sudah. Kakinya mengeras, akhirnya orang ini jatuh. Apa seperti itu? Mereka yang berani apa? Mencoba menentang sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu kita harus apa? Waspada. Dan ada lagi ya, ketika seorang itu mendahului imam ketika sholat, dirubah wajahnya seperti khimar. Dia seorang alim sebenarnya. Karena dia menantang. Apa iya sih dirubah wajah orang yang mendahului imam itu seperti wajah himar? Dipraktekkan dia. Praktekkan, pulang, tiba-tiba wajahnya berubah seperti himar. Kemana-mana dia apa? Ditutupi wajahnya. Nah, ditanya sama murid-muridnya, ya saya kenapa Anda seperti kok wajahnya ditutupi? Kenapa? Malu kasih. Enggak, saya kena azab, wajah saya dirubah oleh Allah seperti himar. Ya, seperti itu. Ini hati-hati ya. Jadi apa? Jangan menentang sunnah. Jangan menentang al-hadis. Ya, kisah banyak sekali kisah orang yang meremehkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah, hadisnya Abu Hurairah gak sah. Abu Hurairah itu siapa? Tiba-tiba ada ular nalpok nang lupure atape peluwak, langsung mau nyakot ular itu, dia lari kejar-kejar. Ular itu mengatakan, tobatlah kamu. Jangan menghina Abu Hurairah dan sebagainya. Sampai seperti itu. Banyak sekali kisah-kisah ini. Kita kalau tidak bisa, ya kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya mohon ampun tidak bisa melaksanakan apa? Sunnahmu. Karena suatu hal. Banyak istighfar, banyak bertobat. Kalau kita tidak bisa mengamalkan sunnah. Daripada kita meremehkan, apalagi menghina, nanti kena azab. Nah, siksa baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Naudzubillah. Kemudian berikutnya Aina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengata sesungguhnya beliau melihat orang yang keluar dari masjid, maka beliau mengingatkan orang itu adalah orang yang maksiat kepada Rasul SAW. Al-adabul isyrun, adab yang ke 20 ya. Adab yang ke 20 yaitu apa? Jalu waktin kafin bainal adzan wal iqamah, menjadikan apa? Waktu yang apa ini? Cukup. Oh ya. Menjadikan jarak atau waktu yang cukup antara adzan dan iqamah. Yang dimaksud di sini wal maksud ayyaj'ala bainal adzan wal iqamah waktun yasmahu bi faraghil mutawaddi. Menjadikan antara adzan dan iqamah waktu yang longgar agar orang-orang yang berwudu itu bisa menyelesaikan dengan baik min wudu'ihi dari wudunya.
Wal aklu min aklihi ala mahlin. Maka yaitu orang yang makan dengan makanannya supaya dia apa? Tenang di dalam menyelesaikan daripada makannya. Liqauli Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, ij'al baina adzanika wa iqamatika nafasan. Jadikan antara azanmu dan iqamatmu, yaitu apa? Kesempatan untuk orang-orang yang wudu atau untuk orang-orang yang makan. Hatta yaqdi al-mutawaddi hajatahu fi mahlin. Ya, sehingga orang yang wudu bisa menunaikan wudunya dengan tenang. Wa yafrahul akal min ta'amihi fi mahlin. Wa yafrahul akilu, sehingga orang-orang yang masih makan itu bisa apa? Menyelesaikan makannya dengan tenang. Jadi antara azan dan iqamah itu ukurannya, ya, ukurannya itu seperti orang yang berwudu dengan normal. Atau ukurannya orang yang makan satu piring gade embo tapi. Ini embo suwe ukuran ini. Kira-kira berapa menit ini? Berapa menit antara azan dan iqamah sambil menunggu waktu orang yang wudu dan orang yang sedang makan normal? Berapa menit? 15 ya. Ini suwi 15 ya. Iya. Antara berapa ya? Nih kalau 5 nih salat itu 5 menit salat qabliyah itu cukup ya. Cukup ya? Ya, itu. Nih wudu, berapa menit wudu? Oh, di dulu ya. Nah, kalau makan berarti 5 sampai 10 menit ya kan? Nek 15 sampai 20 itu kaken. Kepanjangan itu, Pak. Ya. Kesuwen tadi. Ya itu ya tetap dikasih. Kalau nanti ada seperti sholat qobliyahnya 4 rakaat seperti sebelum zuhur ya. Nah, itu ditambahi. Ditambahi 10 sampai 15 menit. Umumnya begitu. Ya, tambah itu. Atau subuh mungkin tambahi 10 sampai 15 menit. Cukup itu. Hah? Yang panjang subuh ya. Iyalah ya. Ya cukup kira-kira 15 menit itu. Ya segitu. Ada waktu-waktu yang kalau tidak ada qobliyahnya seperti maghrib, seperti isya, itu cukup berapa menit? Maksimal 10 menit. Gak 5 menit aja. Ini belajar jadi takmir. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau nanti jadi takmir bisa apa? Memprogram waktunya itu sesuai. Tapi kadang-kadang ya apa ya? Yang benar memang iqamah itu atas perintah imam. Enggak ya sekarang. yang memerintahkan sekarang itu kalau enggak jam apa? Jamaah sing babungo. Weh, anak komat 5 menit teko ngono. Terus yang benar itu duduk ya. Jadi setelah iqamah itu duduk kembali. Baru ketika imam berjalan kita baru apa? Berdiri. Sunnahnya kan begitu. Enggak habis ngadeg kabeh. Gimana? Iya. Lah iya, sunnahnya begitu. Terus gak usah dirayakan sing adzan, mama sing adzan ya. Ayo komat, enggak usah. Saya mau izin imam dulu. Mana imamnya? Ini samping saya. Imam komat ya. Iya, baru komat.
Sunnahnya bukan begitu, tapi ini jarang dipraktekkan seperti itu. Wong-wong ngawur kabeh saiki. Iya, bos. Sunnah-sunnah ngono iku hilang semuanya. Jadi yang benar seperti itu, ya. Semuanya duduk ketika melihat imam berjalan, di situ memerintahkan iqomah. Gitu ya. Lalu setelah iqomah dia duduk kembali, imam maju, memerintahkan untuk berdiri. Benar kan begitu. Sekarang tidak ada seperti itu. Karena angel dipraktekkan sunnah-sunnah seperti itu. Gak terbiasa, kadung bisa enak ya kan. Kadang mari ada turu mane ono. Jadi iqomah itu adalah haknya imam. Tidak boleh ada yang memerintahkan kecuali imam yang memerintahkan. Tapi imam juga dia ditunjuk imam. Merawati imam tetap itu ditunjuk. Sehingga apa? Nanti ketika dalam pelaksanaan itu dia berkuasa penuh dalam mengendalikan sholat berjamaah, memerintahkan sholat berjamaah. Sehingga kadang-kadang yang aneh itu ketika waktunya sudah titit, yang nyuruh bukan imam, jamaah yang lain. Ya gitu ya. Mari ngono terus apa? Imamnya nurut, imamnya ikut, jamaah boleh. Imamnya diperintahkan jamaah. Yang aneh lagi imamnya nyuruh, Muhammad, jamaah sana. Oh jadi kompetisi ono wong salat tuh, itu aneh-aneh malah. Bantah imamnya. Nah seperti ini, hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Baik, sudah selesai adab-adab daripada azan ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dengan sebaik-baiknya. Kita masuk kepada al-faslur rabi'u adabul isti'zan. Bab yang keempat yaitu adab-adab minta izin. Minta izin masuk rumah maksudnya ini. Innalil insani adaban yajibu mura'atiha wa yanbaghi at-ta'addub biha wa yanbaghi ayat ta'addub biha hirsan ala hurumatil buyut wa man taghayyur nufusin nas tijaha ba'dihimul ba'd hifadhan ala sunnatin Nabi SAW. Sesungguhnya minta izin ada adab-adabnya dan wajib menjaga adab-adab itu. Seseorang hendaklah melakukan adab-adab itu untuk menjaga kehormatan rumah-rumah tangga yang ada dan bisa mencegah bisa mencegah dari apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan ketika seseorang menghadap satu dengan yang lainnya antara tamu dan sahibul bait, dan juga menjaga daripada sunnah Nabi SAW. Jadi izin itu ada adabnya, ada sunnahnya. Tujuannya yaitu tadi untuk menghormati rumah-rumah tangga sama kaum muslimin dan juga mencegah jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan ketika seseorang tidak mempraktekkan izin masuk rumah. Lalu yang paling utama adalah menjaga daripada sunnah Nabi SAW.
Al-adabul awal, adab yang pertama, ikhtiyarul awqatil munasabah. Adab yang pertama adalah seseorang dalam berkunjung, dalam silaturahim, dalam bertamu, memilih waktu-waktu yang apa? Waktu-waktu yang longgar, yang diperintahkan di dalam Al-Quran, diperintahkan di dalam syariat. Dan tidak boleh ketika bertamu, yaitu kita sembarang asal waktu kita bertamu. Karena ini adalah tidak diperbolehkan. Aina hunaka awqatan la yuhibbun nas ayyastana alaihim ahadun fiha. Ada waktu-waktu yang tidak disenangi oleh manusia. Ketika kita berkunjung, bertamu, kal waqtil mutaakhir minal lail. Seperti waktu apa? Waktu di akhir malam. Waktu apa di akhir malam itu? Waktu setelah sholat Isya. Jangan bertamu setelah sholat Isya. Loh ya, pulang kapan? Maghrib kurun teko. Induk dalan. Mari ngono marisa oleh bertamu. Terus kapan? Esok ya wis budal wonge. Zuhur lo kantor, asar sik perjalanan. Terus ya apa carane? Gak ketemu. Awis sabahil bakir jiddan, sebelum subuh. Gak boleh bertamu sebelum subuh. Tapi jarang orang ya bertamu sebelum subuh ini. Hampir gak ada ya. Wong dhewe sing hampir bertamu ya sik ngantuk kabeh. Au inda waqti dhahirah, atau ketika waktu sebelum zuhur itu. Sebelum zuhur ya. Nah ini tidak diperbolehkan seperti itu. Waktu-waktu itu adalah waktu di mana orang itu ya diantaranya adalah dia sedang istirahat atau melepaskan pakaian-pakaian mereka. Dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzikumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Orang-orang yang beriman, dalam minta izin terhadap kalian orang-orang yang memiliki budak-budak kalian. Maksudnya budak harus minta izin kepada majikannya. Walladzina yablughul huluma, dan orang-orang yang belum balik di antara kalian. Salasa marrat, tiga waktu. Min qabli salatil fajri, yaitu ketika sebelum salat subuh. Wa hina tad'una thiyabakum minad dhahira, ketika orang-orang meletakkan pakaian-pakaian mereka di waktu sebelum zuhur. Mimba di salat isya, dan setelah salat isya salasu auratil, itu adalah waktu-waktu yang dimana aurat-aurat penghuni rumah sedang menanggalkan daripada pakaian-pakaian mereka. Maka tidak diperbolehkan kita bertamu di waktu-waktu tersebut. Ya kalau bertamu ya habis maghrib, itu sedengan itu ya. Habis maghrib itu bagus itu. Habis asar, habis maghrib. Nah, atau setelah subuh. Nah, itu. Setelah salat subuh persiapan berangkat. Al-adab usani, adab yang kedua, qara'ul bab salasan, yaitu apa itu? Mengetuk pintu tiga kali. Mengetuk pintu tiga kali.
Ini ya. Nah, gitu caranya mengetuk pintunya. Apa 3 kali gini, terus 3 kali lagi, terus 3 kali lagi gitu. Ya, begitu. Kalau kita ngetok pintu sekali, ya gak mungkin, gak kerungu. Iya. Jadi 3 kali 3. Berapa? 9. Iya, setelah itu gak dibuka, tidak dibukakan pintu, maka pulang. Gimana? Iya, si telepon aku senang. Sama ya, sama juga. Artinya apa? Harus di WA dulu ya. WA itu adalah ibarat apa? Ya, ngetok pintu atau izinnya. Tulisnya di situ, salam dulu. Ya, kemudian ditulis, bolehkah saya menghubungi, menelpon Anda, menelpon antum, harus begitu, sama dengan izinnya. Kan enggak sekarang ya, perlu langsung aja. Iya, langsung aja di. Yes. Padahal itu kedudukannya sama sebenarnya. Dengan apa? Mengetuk pintu. Baina ahlal bait inda sima'ihim qar'ul bab bil ula yastami'una. Ketukan yang pertama itu adalah ketukan apa? Mendengar. Ketukan mendengar. Dirungokno dulu. Wa fisaniyati yata'ahabuna. Ketukan 3 kali yang pertama apa? Siap-siap. Siap-siap. Siap-siap apa? Keluar menemui. Kedua, ya. Wa fisalisati yazanuna. Dan ketukan yang ketiga baru orang itu ahlul bait dia datang keluar menemui dari tamu tersebut. Nah gitu caranya. Fa'ilam yu'zan lahu, raja apabila tidak diizini maka langsung pulang. Waqad qala Nabi SAW, Rasulullah SAW beliau bersabda, idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'zan lahu fal yarji. Apabila salah satu dari kalian minta izin 3 kali tetapi tidak apa? Diizini masuk, maka hendaklah pulang. Hendaklah pulang. Mungkin mohon maaf saya repot, saya sibuk, saya capek, pokoknya pulang. Wal yatahiku bidzalik dzakul jaros wala yazidu kadzalik an salasi marrat fa in adzana lahu illa raja. Sama seperti itu juga adalah ketika apa? Ngebel atau menekan apa? Menekan tombol itu loh, bel itu. Menekan tombol itu, tet. Nah, satu ya. Nah, habis itu tet kedua, kan begitu ya. Habis itu tet ketiga. Kalau keempat tak boleh sudah. Ketika tuan rumahnya tidak keluar tidak datang, ya sudah pulang. Gitu, caranya begitu. Tak tambah nih mana? Tet, wah jangan seperti itu, tidak boleh. Sama ya, ketika di HP juga begitu. Jadi kalau sudah salam di HP gak mungkin itu ya, gak mungkin apa miss call itu sama dengan ngebel ya di HP itu ya.
Mm-mm. Sama dengan ngebel yang ini. Iya. Boleh ya, itu dikiaskan ngebel itu boleh, boleh masuk itu ya. Iya, sama dengan ngebel tombol itu ya dia. Iya, iya. Iya, enggak apa-apa, insya Allah sama itu. Jadi ngebel di itu. Tapi ya sama, 3 kali loh ya. Mati, ya kan? Habis itu terus dibel lagi. Kan ada durasinya ya, mati sendiri ya. Habis itu 3 kali dibel lagi, mati ya sudah. Ono panggilan sampai 10 numpuk ini tidak terjawab, tidak terjawab, tidak terjawab panggilannya. Nah itu. Ada gitu ya. Panggilannya sampai 10 nggak terjawab. Ini yang salah ya, yang miss call. Harusnya 3 kali sudah cukup ketika kita kiaskan dengan apa? Tombol bel. Di sini tak jauh sana ya. Oh, jangan seutuh sih. Begitu ya. Jadi kalau ngebel miss call, hendaklah 3 kali cukup. Sama seperti kita ngebel bel yang ada di depan rumah itu. Seperti itu. Kemudian al-adabus salis qar'ul bab birifkin. Mengetuk pintu dengan lembut. Mengetuk pintu dengan lembut. Fala yaqra'uhu qur'an anifan yufri'u ahlul bait. Jangan sampai mengetuk pintu yang keras sampai mengagenkan tuan rumah. Maka zalika ayat ghutu ziral jarasi bi syaklin mutawassilin hatta walau kana huwa sahibul bait. Juga begitu, jangan sampai ya menekan bel tombol dengan terus-menerus. Diincir tangan ini, bacik metu ini. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh. Harus ada aturan. Karena kalau terus-menerus dibel seperti itu, maka akan mengagetkan. Khawatir nanti mengagetkan tuan rumah, ada sesuatu yang terjadi. Seperti dikisahkan Imam Ahmad, telah datang seorang wanita, waqad ja'at imra'atun ilal Imam Ahmada wa daqat alaihi al-bab. Wanita bertamu di rumah Imam Ahmad, lalu orang itu apa? Mengetuk pintunya. Daqan anifan turidu antas alahu fi amrin. Ngetoknya pewantar, burak. Lalu Imam Ahmad keluar dan beliau mengatakan, hadza taqus surat. Wah, ini ketukan pintunya polisi seperti ini. Mau gedor-gedor penjahat yang ada di dalam rumah. Enggak boleh seperti buantar keras-keras. Ketuk pintu itu yang bagus pakai apa? Bukan ini ya. Kalau di zaman Nabi dengan apa? Dengan kuku. Runga kira-kira Pak. Oh iya. Pagar sekarang ini ya. Lonteng-lonteng itu. Gak bisa dengan kuku sekarang ya. Kalau dulu itu rumahnya pendek, rumahnya itu kecil, gak ada suara-suara berisik mesin, gak ada. Terus mungkin tembok atau pintunya itu tipis-tipis, sehingga ketika ada suara, kecuali kalau di kukung ini pasti ada orang yang bertamu. Kalau sekarang angel kalau dengan kuku. Iya. Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adafir. Dulu kami di masa Nabi mengetuk pintunya Nabi, rumah beliau, dengan kuku-kuku kami. Gak berani sampai iki totoke jari ini. Gak berani, halus bener dengan kuku. Ya mau nggak dipraktekkan itu sunnah itu.
Kira-kira dengar, gak dengar ya? Gak dengar, ya bel iku mang. Loh, apa kan gak bid'ah? Gak bid'ah ini. Kalau masalah bel, harusnya kita mengetuk dengan kuku. Harus diganti dengan bel, ini bid'ah dan sebagainya. Insya Allah enggak lah gitu ya. Karena adalah hukumnya adalah seperti bukan pokok tapi perantara, seperti menggunakan mic pengeras suara ketika azan. Nah itu ya, ini tidak bid'ah seperti itu. Walaupun di zaman Nabi tidak menggunakan pengeras suara. Ini kan wasilah perantara saja. Agar suara ini lebih keluar, termasuk bel. Ya, karena kalau di ketuk dengan kuku maka sulit terdengar oleh tuan rumah yang ada di dalam rumah. Jadi ini hanya wasilah saja. Kalau dipraktekkan ya monggo, atau dipraktekkan ditambah ketukan kuku dan ketukan apa? Totok ini, jari ini. Gitu. Kalau mau mempraktekkan monggo. Iya, kalau dulu memang rumahnya para ulama, rumahnya ya kita kepingin tahu ya rumahnya Imam Ahmad itu seperti apa. Rumahnya para ulama itu seperti apa gitu ya. Ingin tahu sebenarnya, sehingga dalam mempraktekkan agama itu bisa kita contoh dari mereka. Oh ini pintunya kekandelen, umpamanya harus ditipiskan lagi. Oh ini pintunya sing enak kalau di ketuk dengan kuku ini bisa terdengar, terbuat dari apa gitu. Karena terbuat dari apa ya? Seng, alumini. Iya, alumini bisa ya. Kemudian dua lagi. Al-adabur rabi'u, adab yang keempat, al-faslu baina marad qar'ul bab. Jadi adalah adab yang keempat ini ada jeda. Ada jeda di antara ketukan pintu yang kita ketuk, di antara kedua, ketiga, pertama, kedua dan ketiga itu. Yakni ja'ala mahlatan baina kulli daqqataini hatta yuti ahlal bait fursatal istidad aw li fathil bab wala yakunu qar'ul bab mutawassal. Adalah seseorang ketika mengetuk pintu antara satu ke dua maka harus ada jeda. Agar apa? Agar ada kesempatan ahlul bait untuk siap-siap atau untuk membuka pintu. Jangan terus-menerus mengetuk sehingga menyebabkan satu hal yang mengagetkan. Adabul khamis, adab yang kelima, adamu istiqbalil bab. Jangan sampai menghadap pintu langsung. Tidak boleh kita bertamu menghadapkan wajah kita, badan kita ke pintu. Yakni ayyakifa as-sakhsu an yaminil bab aw yasari. Adalah seseorang ketika bertamu ada di depan pintu, ya, dia harus posisinya apa? Menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Badannya itu loh maksudnya. Wala yastaqbiluhu min tilqa'i wajhi, jangan menghadapkan gini, harus miring begini. Pintunya begini kita ketuk ini. Wajah kita di sana, kita ketuk begini. Atau kita posisinya miring begini. Jangan menghadap langsung. Atau boleh lurus, tapi wajah kita yang kita apa? Tolehkan ke kanan, palingkan ke kanan atau ke kiri ketika mengetuk. Jangan langsung ke ini, depan. Apa sebabnya? Li'annahu qad tangkasifu
aurati ahlil bait inda fatihil bab. Karena dikhawatirkan apa? Ahlul bait sedang terbuka auratnya di dalam rumah, atau ada saudaranya, istrinya, putra-putrinya yang kelihatan di dalam ketika ahlul bait membuka pintu. Aina Nabi SAW kana idza ata baba qaumin yastaqbilul bab min tilqa'a wajhi lam yastaqbilul bab min tilqa'a wajhi. Nabi SAW ketika bertamu ke umatnya, beliau tidak menghadapkan wajahnya ke arah pintu, tapi miring kanan atau ke kiri, lalu sambil beliau mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Wa fi hadza minal muhafadzati ala hurumatil buyut ma la yakhfa. Ini adalah bentuk apa? Penjagaan. Bentuk menjaga kehormatan rumah-rumah kaum muslimin dari sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Wala syakka anna nasa yata'adduna bi mukhalafatik dzalik. Karena tidak diragukan lagi, kadang-kadang manusia tersakiti jika kita tidak mengindahkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Faqad yaqa'u bisababihi an-nufur wal adawah. Kalau kita tidak mengindahkan, menghiraukan sabda Nabi SAW, maka bisa jadi kita apa? Menyebabkan permusuhan di antara kita, saling membenci dan saling apa? Saling tidak ingin ketemu. Karena ada satu hal yang dibenci oleh tuan rumah karena perilaku daripada orang yang bertamu itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, seperti itu. Jadi kita berusaha ketika bertamu, ketika kita minta izin, adalah kita perhatikan adab-adab yang ada yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga dengan adab-adab yang diajarkan yang kita praktekkan, insya Allah situ kita benar-benar akan menjaga kehormatan daripada masing-masing, kehormatan kita dan kehormatan daripada ahlul bait. Saya kira seperti itu. Cukup sampai di sini dulu kajian kita pada malam ini. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, monggo dipersilakan. Dibalik ya. Iya, kalau yang riwayat ini ya. Bukan seperti yang ada di zikir pagi dan petang. Iya, tapi kalau tidak masalah ya. Tidak masalah. Raditu billahi rabban bil Islam. Dibalik Nabi Muhammadnya dan dinul Islamnya ini ya. Bil Islam Madinah. Ya, kita berusaha untuk mengikuti ini saja. Mengikuti teks yang ada di dalam al-hadis ini ketika menjawab atau ketika berdoa setelah azan ya. Jadi pada dasarnya sama, diwala-wali sama sebenarnya ya. Raditu billahi rabba bil Islami dina Muhammadin nabiyya. Dikir pagi dan petang masa ada wa Rasulullah itu gitu. Hah? Gak ada ya? Lah ya. Karena kadang sudah biasa kita baca dan tidak mengikuti teks hadis, akhirnya yaitu apapun saja. Raditu billahi rabba bil Islam wa bil Islami dina bi Muhammadin SAW nabiyya. Rasulullah-nya tidak ada dalam zikir pagi dan petang ya. Kalau ini pakai apa? Nabinya tidak ada. Ya berarti ya beda-beda, berarti ya pakai ini saja. Ya, pakai yang ini. Walaupun secara hakikatnya kedua kalimat ini adalah sama. Kalau di dalam zikir pagi dan petang pakai apa? Nabiyya. Tapi kalau menjawab azan setelah azan ini ada pakai Rasulullah, Nabi Muhammadin Rasulullah.
Iya, pakai ini saja. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Monggo. Gak apa-apa. Kan juga ada kaitannya dengan al-hadis tidak diperbolehkan kita ngobrol-ngobrol. Nabi membenci ngobrol-ngobrol setelah Isya, dianjurkan tidak diperbolehkan. Nabi membenci tidur sebelum Isya, kayak gitu ya. Dan Nabi juga membenci ngobrol-ngobrol sesudah Isya itu. Itu saya ingin menjelaskan diperbolehkan kalau ada pembahasan penting seperti pembahasan ilmu atau ya seperti ini ya, pembahasan ilmu atau mungkin ada masalah penting dari selain masalah ilmu, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Ada rukhsah keringanan. Nah, tidak diperbolehkan ngobrol-ngobrol yang tidak manfaat dan sebagainya, itu maksudnya itu. Jadi kalau bertamu memang sudah ada perjanjian dan tidak bisa ketemu lagi, kalau tidak waktu itu tidak apa-apa, insya Allah. Ada rukhsah dan keringanan itu. Ya. Kalau apakah juga di kaitannya sama juga kalau kita misalnya ngechat orang atau misalnya orang yang kita hormati, misalnya, apakah kaitan waktu bisa diterapkan di WA? Iya iyalah. Ya, kan nggak boleh setelah duhur. Kadang kita kan setelah duhur itu masih chat Ustaz. Nah itu aja berarti apa namanya? Yang tidak diperbolehkan, yang harus mengikuti ini adalah miss call. Ini WA ngono mungkin masih. WA itu kan artinya kapanpun kita tidak ada masalah WA. Tetapi jangan mengharapkan langsung dijawab. Iya. Sing repot ini saya, anak ini repot. Dan cepat segera dijawab, enggak ini saya tidak ada gantinya, cari gantinya, ngono. Ini menyiksa seperti ini. Sering seperti itu. Entah itu Jumatan, entah itu pengajian, entah itu sering seperti itu. Ya wis lah, monggo silakan mau. Ya pernah terjadi. Sampai ketika anak balas itu, enggak ada apa-apa Ustaz, sudah ada gantinya ngono. Masalah aku iki kan buka HP wis karo apa-apa kok bisa ono gantine ku masalah ya apa maksudnya gimana. Loh, seperti itu loh kadang-kadang. Ya. Jadi kalau terburu-buru iya, kadang terburu-buru janganlah seperti itu ya. Jangan meminta jawaban secepat itu. Kecuali kalau memang waktu-waktu yang longgar itu tadi tidak ada masalah, kadang waktu malam jam 1 malam dan sebagainya. Jam 1 malam pernah saya itu di WA besok habis subuh pengajian gitu ya, di WA-nya itu jam 1 jam 12 lah, kan kita HP itu kan sudah mati ya kan, itu jelas menyalahi daripada izin itu tadi. Baru ketika bangun jam 3 itu sudah dihapus dan sebagainya. Nah, ini kan sama mengganggu seperti ini, tidak boleh seperti itu. Sudah ngaji. Adab-adab itu sama dan harus kita perhatikan ya. Jadi adab-adab waktu-waktu kita bertamu, waktu-waktu kita diperbolehkan ke rumah orang dan kapan itu tidak diperbolehkan, termasuk miss call, termasuk WA dan sebagainya. Itu juga harus kita perhatikan. Itu menyangkut daripada adab-adab Islamiyah. Ada yang lain monggo. Umatnya nggak pakai itu kertas, nggak ada biasanya. Kalau nggak ada berarti nggak ada. Biasanya kalau sebelum selesai ngaji biasanya ada kiriman titipan.
Ya gitu ya, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Mudah-mudahan pengajian yang kita kaji pada malam ini membawa sakinah, membawa barokah, membawa manfaat dalam kehidupan, khususnya dalam agama kita, sehingga kita bisa mempraktekkan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.